Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil uhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar digelari sebagai ahlul khair. Mereka pencinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga kita semua termasuk di dalamnya ini ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Tadi Pak Nasir bilang, Ustaz ceramahnya nggak usah panjang-panjang, singkat, tepat, memikat, manfaat, pulang bawa berkat. Gitu ya Pak Haji ya. Ini tema kita spesial ini, tema sepanjang usia dalam kehidupan kita. Sebab pasti kita bawa dalam hidup kita. Selagi kita masih bernafas, maka amal ini harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita termasuk semuanya tergolong ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita bahagia selama dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hari ini 100 orang ya? 120 Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di rumah ini sebagai majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Rumah tanggaku surgaku. Rumah tanggaku surgaku merupakan salah satu ungkapan yang mengandung berjuta makna, syarat makna. Sebuah ungkapan yang menggambarkan suasana rumah yang nyaman, tentram, damai, dan penghuninya diliputi kebahagiaan. Seperti rumah tangganya Pak Nasir ya. Amin. Juga seperti rumah tangga kita semua ini. Kelihatan wajah-wajah bahagia ini. Masya Allah, senyumnya merekah. Hati senang, tak ada gelisah. Maka kita katakan ala kulli hal alhamdulillah. Baik. Jadi sebuah kondisi yang jauh dari rasa resah dan gelisah, namun berkah dan indah laksana surga. Dan memang ada ungkapan baiti jannati kan, rumahku surgaku. Karena kita sedang di rumah, begitu ke masjid, masjidku surgaku. Di majlis ilmu, majlisku surgaku. Taman surga. Hari ini double nih, rumahku surgaku juga taman surga hari ini. Karena dijadikan sebagai majelis ilmu. Insya Allah pagi hari ini kita merasakan getaran kebahagiaan ya. Walaupun sekian lama kita tidak taklim di sini. Berapa tahun Pak ya sebelum pandemi ya? Waktu itu ya Masya Allah. Iya sebelum pandemi ya. Taib, sambil lembaran kertas dibuka kita renungkan ya. Rumah tanggaku surgaku adalah impian orang beriman. Rumah tangga bahagia yang seluruh anggota keluarga di dalamnya taat beribadah, saling menyayangi dan mencintai karena Allah, serta semuanya menjadi pelipur lara. Itu yang dikatakan suka duka selalu bersama. Makanya orang beriman ini mengharapkan rumah tangganya bukan cuma bahagia di dunia, tapi juga bisa sampai ke surga nantinya. Rumah tanggaku surgaku bisa mewakili sebuah keadaan
para penghuni rumah yang dianugerahi sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah. Dan memang tujuan berumah tangga itu dapat sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ingat nih, kalau ayat ini dibaca ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ini poinnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Masih ingat gak Bu waktu hari istimewa saat menikahkan anak kita atau saat kita nikah dulu? Masih ingat ya? Mengalirlah sejumlah syair. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding tersipu malu, para undangan dan para tamu ucapkan selamat dan doa restu. Ya, masih ingat gak Bu? Masih ingat ya. Ada tambahannya itu dari Pak Nasir. Kedua besan saling terharu, hati bahagia ikhlas dari kalbu. 1 tahun sabarlah menunggu, insya Allah mendapat. Itu ya. Cucunya sampai Kamrik ya. Alhamdulillah. Bu yang hafal tunjuk tangan tadi, umrah gratis bareng saya. Masya Allah. Kalau nggak gitu nggak ketawa ya, nggak senyum. Baik, lembar ketiga. Hubungan suami istri bukanlah hubungan duniawi atau hubungan hawa nafsu hewani semata, namun berupa interaksi jiwa yang luhur. Jadi ketika hubungan ini sahih atau benar, maka akan berlanjut hingga ke kehidupan akhirat setelah meninggal dunia kelak. Silakan Bu, duduknya nyaman. Silakan. Ini yang nyaman saja, silakan. Tafadhol. Iya. Kaki tua semangat muda. Alhamdulillah. Ya, sama enggak apa-apa. Ayo Buni. Ya Bu, biar enak duduknya Bu, biar nyaman. Yuk, Kelihatan. Monggo. Baik. Jadi rumah tangga bahagia itu karena ada interaksi. Kemudian tujuannya apa? Menyempurnakan kebahagiaan sampai di akhirat kelak, yaitu di surga. Ayat ini sering sekali saya baca dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika menyampaikan khutbah Idul Fitri. Masih ingat gak waktu itu? Ayat ini senantiasa menginspirasi kita semua, yaitu Quran surat Ar-Ra'd, surat 13 ayatnya 23 dan satu lagi 24-nya Ibu boleh dibuka. Karena poinnya di situ ya. 23 24. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Poinnya adalah di ayat yang ke-24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Boleh Bu dibaca artinya. 23 24. Itu surga-surgaan mereka masuk. Iya, surga Aden. Yaitu surga-surgaan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, itu dia. Yang siapa ya? Bolehnya punya syair tuh kayaknya tuh. Iya kan? Bahagianya bukan cuma di dunia, tapi sampai di menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup
Jangan ada yang bilang semati. Hidup sesurga. Iya, saya hidup sesurga. Kalau semati kenapa? Itu sinetron itu. Janji bareng minum racun. Naudzubillah min dzalik. Ya salah itu. Ya. Oh, syairnya gimana Bu? Masih ingat nggak? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jangan bilang sehidup semati. Ya. Iya serius, itu kata Allah di Al-Quran ini. Ini ayatnya ini. Jadi bersama dengan orang-orang soleh masuk surga. Semoga itu orang tua kita semua, amin. Pasangan hidup suami istri, amin. Dan anak keturunan kita semua, amin. Di setiap pintu surga itu malaikat mengucapkan apa? Kalimat, kalimatnya khusus kan? Salamun alaikum bima sobartum. Inilah nikmat yang tak bertepi, yaitu menjadi penduduk surga. Jadi kuncinya apa? Kuncinya apa masuk surga? Sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa. Sabar dalam taat, sabar menghindari diri dari maksiat, sabar menerima ketentuan Allah. Begitu. Jadi inilah tujuan berumah tangga. Baik. Bagaimana upaya mewujudkan rumah tangga yang indah, rumah tangga ke surgaku? Tentu dimulai dengan membenahi landasan pernikahan dengan iman dan Islam. Pasti. Maka ada ketentuan khusus larangan menikah beda agama. Bagaimana bisa bahagia kalau nikah beda agama? Quran suratnya Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat di nomor 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yaduna ila nar wallahu yad'u ilal jannah. Boleh dibaca artinya. 221 surat 2. Jadi mesti yakin bahagianya sampai ke surga kalau iman dan Islamnya sama. Ayo, surat 2 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari para perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatinya. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Alhamdulillah, MUI masih fatwanya sama. Haramnya menikah beda agama. Kalau ada konselor yang membolehkan, jangan dihiraukan. Selamat dunia akhirat ketika kita berpegang teguh dengan iman dan Islam. Udah itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Quran surat Al-Imran surat 3 ayatnya nomor 85. Baik. Jika landasan awal sudah salah, maka tentu tidak akan bisa memiliki tameng atau perisai manakala keluarga dihadang berbagai masalah kesulitan. Namun jika iman dan Islam telah kokoh menjadi landasan utama pernikahannya, maka hadirlah keyakinan yang kuat pada kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah artinya apa? Pertolongan Allah, perlindungan Allah, rahmat Allah. Dan Allah pun pasti akan berikan jalan keluar pada setiap permasalahannya. Landasannya iman dan Islam. Alhamdulillah. Jadi ini menjadi pegangan kuat bagi kita. Tidak diterpa oleh zaman, tetap kokoh dalam iman dan Islam. Pilar penyangga keluarga Islami yang utama menjadi penopang tegaknya keluarga Islami adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Dengan takwa kepada Allah tumbuhlah rasa takut kepada zat yang selalu memperhatikan segala yang tersembunyi, serta senantiasa dan bermuraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah
Azza wa Jalla, kemudian menjauh dari segala macam kezaliman. Kalau kita sudah merasa diawasi Allah, takut kita berbuat zalim, khawatir sedang melakukan kezaliman mendapatkan azab atau siksa. Itu kelas dunia alias persekot. Bagaimana di akhirat nanti? Itulah pentingnya takwa, rasa takut. Orang yang takwa mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, hanya mengharapkan balasan atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Maka Allah menjanjikan bagi ahli takwa itu solusi. Qur'annya surat At-Tolak surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini di dunia ini. Di akhirat nikmatnya ahli takwa, lagi-lagi warisan terindah, yaitu surga. Qurannya surat Maryam, boleh dibuka. Surat Maryam, surat 19 ayat 63. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surat Maryam, surat 19 ayat nomor 63. Alas? Ya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Bu Nadir bertanya, ada nggak yang punya nama Maryam di sini? Ada Bu yang punya nama Maryam? Nanti kasih kabar gembira pada tetangga yang punya nama Maryam. Anti calon ahli surga. Kita Marleni. Terus lahirnya 1963. Ada di sini yang lahir 1963? Di antara sekian ada nggak? Ada. Ada nggak di sini? Saya mau nanya terus terang ini. Bu, 63. 1963 ada nggak? Rahasia umurnya. Oh, ini juga kabar gembira ini. Serius. Ibu 1963. Bu Titi 63. Oh. Nanti juga beri kabar gembira pada tetangga kerabat yang lahirnya 1963. Dia pun calon ahli surga. Ini ayatnya nih 1963. Asalkan bertakwa. Asalkan bertakwa. Jadi kalau namanya Maryam nggak bertakwa, nggak masuk surga. Kan nggak bertakwa. Jadi siapapun yang bertakwa, siapapun namanya, lahirnya kapanpun, maafi muskilah, no problemo, nggak masalah, asalkan bertakwa. Ustadz bisa aja, iya. Maksudnya menginspirasi gitu loh. Jadi kalau namanya sudah tepat, lahirnya tepat, kok nggak takwa? Kata Bang Haji, terlalu. Ya, nah sekarang kita masuk pada rinciannya. Ini ngomong-ngomong, durasi saya sampai jam berapa? Monggo. Sebab ini bisa kita buat 1 semester nih Bu Prof. 1 semester kita buat 1 jam selesai ya. Nah, sebab nggak pernah selesai sepanjang hidup, harus kita amalkan ini. Baik. Nah ini tanggung jawab yang besar suami terhadap istri dan anak. Berarti kita nih Pak Nasir nih. Wah, suami. Iya, ini suami dulu nih. Suami dulu. Kuncinya di situ kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pelan-pelan Al-Qur'an sambil dibuka, Bu. Ya, pertama, memahamkan dan menanamkan tauhid. Itu nomor 1. Ustaz, saya tak punya ilmu agama. Anak-anak kita didik di pendidikan agama. Itu caranya kan. Sebab kalau dididik sendiri nanti tugas Ustaz nggak ada Pak Haji. Nah, tapi artinya diterapkan dalam kehidupan. Kalau tauhidnya benar, maka gelombang kehidupan seberat apapun bisa ditaklukkan karena menyadari hidup ini tidak lepas dari 4 perkara yang Nabi mengatakan, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha.
bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Pertama, hidupnya. Kedua, matinya. Ketiga, musibahnya. Dan keempat adalah rizkinya. Jodoh termasuk rizki. Suami rizki, istri rizki, anak cucu rizki. Tapi jangan lupa, pertemanan juga rizki. Berteman itu rizki, apalagi temannya teman yang soleh. Sehingga mengalirlah sebuah syair dari Ibu Prof. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Gitu ya Bu Prof ya? Saya cuma menyitir kata-kata saja. Ayo dibuka pertama dalilnya Quran surat Toha surat 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Ayo. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Apa yang buat kita ragu lagi? Allah menyebutkan, akulah Tuhan kalian, sembah aku. Menyembah Allah itu menyelamatkan kita. Ada satu pesan Al-Quran yang singkat, padat, tepat, memikat manfaat dunia akhirat. Kalimatnya pendek saja. Apa itu? Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat pada kalian. Bayangin tuh, Allah ingat kita. Jangankan zat yang tiada bandingan, kita ingat teman saja, pasti kita memberikan uluran tangan kepadanya. Betul enggak? Contoh ibu sedang piknik keluar kota, ingat seseorang, oh aku bawa oleh-oleh untuk dia. Betul enggak? Apalagi ini Allah ingat kita. Dengan catatan kita ingat Allah. Bagaimana? Menyembah Allah maknanya. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, seandainya manfaat ingat atau zikir cuma satu ini saja, yaitu Quran surat Al-Baqarah surat 2153 152, seandainya cuma itu saja manfaat zikir, cukup rasanya. Yaitu apa? Allah ingat kita. Ya Bu, maka kita mesti banyak ingat Allah. Caranya gimana ingat Allah? Tadi di ujung ayat, sholat untuk mengingatku. Maka sholat itu jadi solusi kan? Masya Allah. Sholat dimanai apa? Doa. Sholat dimanai? Zikir. Ini ringkasnya. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengawasi ibadah. Khususnya urusan sholat lagi nih. Dalilnya masih di surat yang sama. Suratnya surat 20 Toha. Ayatnya di nomor 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Bu Rini boleh? Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan tidak menginginkan inilah yang memberi rezeki kepadanya. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Nah itu Bu. Jadi urusan sholat itu luar biasa Bu. Menguatkan keimanan kita. Sampai ada hadis romantis yang satu ini. Kenapa saya katakan romantis? Bayangin kalau ini menjadi amalan kita setiap hari. Masya Allah. Indah sekali ini. Hadis yang dicantumkan ini. Yang dikatakan pesan menarik menguatkan keimanan dalam keluarga. Rasul mengatakan, rahimallahu ala rajulin qama minal laili fasalla summa istaiqadha zaujatahu fa in abad nadhal ma'ala wajhiha. Terjemahannya, semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari lalu sholat dan membangunkan istrinya, lalu sholat bersama dengannya atau sholat pula. Apabila istrinya enggan, maka dipercikan air di wajahnya. Sudah dipraktekin belum Pak? Udah ya? Tapi kalau dalam siapa bisa kembalikan Ya. juga. Ini dulu, ini kan suami dulu nih. Nah, yang di bawahnya baru lanjutannya nih. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fassallat summa istaiqadat zaujaha fa in aba nadhal ma ala wajhihi. Yang artinya adalah, dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam
lalu sholat dan membangunkan suaminya, lalu sholat pula, boleh sholat bersamanya. Apabila enggan, maka dipercikkannya air di wajahnya. Bu, sudah praktekin belum? Ya. Nggak pernah dipercik, Ustaz. Lebih sering istrinya ya. Wah, luar biasa ini. Ini kelihatan wajah-wajah ahli tahajud semua ini. Ya. Karena syairnya sama ya. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, setiap malam untuk ibadah. Masya Allah. Maka rumah tangganya sakinah, mawadah, berapa rakaat Bu tahajudnya? Walaupun cuma 2 rakaat. Jadi boleh anak witirnya udah bisa. Boleh hanya 2. Boleh, kenapa nggak boleh Bu? Minimal itu. Boleh minimal. Boleh minimal 2 rakaat 1 witir tuh minimal tuh. Tapi kalau cuma minimal, apalagi sekarang di bulan haram, sayang lah. Ini kita nggak ngupas Muharram ya. Intinya jadikan sebagai kebutuhan. Kalau sudah butuh tuh nikmat, Masya Allah. Ya, luar biasa. Sekarang subuh jam 4:30 lewat 5 menit ya. Lewat berapa sekarang? Jam 4 lewat 50. 50 ya. Lewat 40 kan. Jadi kalau bangun jam 4 tuh masih indah itu, masih dapat banget tuh. Iya, masih dapat jam 4, Masya Allah. Tapi ingat syair yang pernah saya sampaikan, bangun tidurku terus Berdoa. nah, apa lanjutannya? Bangun tidur terus tidur lagi. Syairnya jangan lupa ya Bu ya. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali istighfarnya. Ada yang hafal? Iya. Terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali istighfarnya. Kata siapa? Hadis. Ustaz. Hadis. Udah kata kita lah gitu ya. Jangan kata ustadz saja. Masya Allah. Begini ya, kaitannya dengan sholat. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah saja ditekankan. Apa nggak luar biasa ini? Kalau seluruh anggota keluarga ahli tahajud, dijamin rumah tangganya bahagia. Serius. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Betul nggak? Bahkan kunci surga itu dengan sholat tahajud loh. Tapi ada amalan yang dikaitkan. 4 amalan kan? Afsus salam, sebar luaskan salam. Wa'atimu ta'am, beri orang makan. Kemudian wasilul arham, sambung silaturahmi. Wasallu billaili wa nasu niyamun tadkhulunal jannah bisalamin. Salat malamlah engkau ketika orang tidur lelap, engkau akan masuk surga dengan selamat. Semoga itu amalan yang bisa kita istiqomahkan dalam kehidupan. Salatnya dengan siapa, Bu? Nah, sholatnya dengan siapa? Dengan cucu boleh, dengan anak boleh, begitu. Anak dibangun Ustaz. Nah, kasih tahu di sini. Ustaz, sekali lagi sebarkan salam. 1, sebarkan salam. 2, berilah orang makan. Ini bukan nyindir tuan rumah loh ini. Bukan loh, bukan ini. Tapi kelepasan ini kayaknya. 1, sebar luaskan salam. 2, berilah orang makan. 3, sambung silaturahmi. 4, sholat malam lah ketika orang-orang tidur lelap. Ya, itu amalan yang mengantarkan ke surga. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadisnya sahih itu. Hadis riwayat Tirmidzi. 1, sebar luaskan salam. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman jangan woi, halo, janganlah. Assalamualaikum. Kalau nulis WA yang lengkap jangan ASSURWB. Sebab itu belum bernilai doa. Itu belum ada nilai doanya itu. Minimal assalamualaikum khas gitu. Iya, di setting aja. Iya. Apalagi yang disingkat askum. Apa askum? Tapi lebih baik orang yang mengaku salah. Masya Allah. Ini Bu Prof ini rendah hati ini, Masya Allah. Luar biasa. Iya. Kemudian
Yang kedua, berilah orang makan. Jadi sering-sering memberi makan orang itu luar biasa itu. Masya Allah, engkau tanamkan kegembiraan di hati mereka. Apalagi momentum yang dikaitkan dengan bulan-bulan istimewa, yaitu bulan haram. Ini kan bulan haram kita ini. Zulhijjah berakhir, ketemu bulan haram. Ini kan masih hari-hari emas sebenarnya buat kita. Hari-hari yang nilainya dahsyat. Kalau Jumat Barokah Pak? Di antaranya. Masya Allah, apalagi posisi kita di bulan haram. Nanti ketemu lagi bulan Muharram. Iya. Makanya jangan lupa kalau ada tamu datang, siapkan air putih hangat gitu contohnya. Contohnya itu. Oh. Alhamdulillah. Datang juga dia. Kemudian boleh. Kemudian apa lagi? Sambung silaturahmi. Yang keempat, sholat malam, sholat tahajud yang dimaksud. Ketika orang tidur lelap, engkau akan masuk surga dengan selamat. Bayangin tuh mahalnya ahli tahajud itu. Disebutkan, dipuji oleh Allah langsung di Al-Quran. Karena mereka menyempurnakan amalnya dengan banyak minta ampun. Qurannya surat apa? Surat 51, boleh dibuka. Surat 51 ayatnya 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil askari hum yastaghfirun. Surat 51 Az-Zariyat ayat 17-18. Ya, terjemahannya. Ya, silakan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Kelihatannya kita semua ini ya. Insya Allah. Amin Allahumma amin. Ya, ini penting ini jaga. Seseorang bisa meninggal di atas kebiasaan baiknya. Ya kan? Ini harus kita jaga sebab kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Kalau kita di track yang benar dalam ketaatan, kesolehan, semoga itu akhir hayat kita juga demikian nanti. Biasa berzikir, keluar kalimat thayyibah, biasa sholat malam, meninggal ketika dia sedang tahajud, Masya Allah. Biasa baca Al-Quran, sedang baca Al-Quran, Masya Allah. Ini penting ini. Jadi yang kita buat, itu yang akan kita dapat, Insya Allah. Buka lagi lembar yang tadi, halaman yang keempat. Ini tadi untuk menguatkan urusan sholat itu. Jadi jangankan sholat fardu, sholat sunnah saja. Sholat sunnah saja ditekankan, khususnya sholat tahajud. Nomor yang ketiga. Ini tanggung jawab yang besar yang dilakukan suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu membangun akhlakul karimah. Membangun akhlakul karimah. Iya, penting. Ayatnya boleh dibuka, Quran surat 2 Al-Baqarah 83. Boleh dibaca. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Perhatikan kalimat wa qulu linnasi husna. Bertutur katalah yang baik kepada manusia. Seorang itu tercermin akhlaknya dari tutur katanya. Betul enggak? Jadi tidak mudah marah-marah, ya kan? Kalimatnya menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, kalimat yang tertata. Ini akan terlihat akhlak seseorang. Jadi benar juga tuh kata orang bijak, suami yang soleh itu adalah cintanya tulus, kata-katanya bijak dan halus, pribadinya bagus. Nanti lanjutannya nomor yang keempat nih. Nah, makasih. Baik. Jadi tutur kata sangat menentukan. Khawatir seorang suami mengucapkan kalimat yang melukai hati istrinya, kemudian jatuh sebuah hukum karena kalimat yang berlebihan, kalimat yang nggak boleh diucapkan karena emosi yang memuncak. Udah kau pulang ke rumah orang tuamu.
Apa niat dia mengucapkan begitu? Udah kalau begitu kita cerai saja. Naudzubillah min dzalik. Maka lisan itu sangat penting. Kata orang Arab, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Kata Bu Titi lain. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, enggak kemana obat dicari. Wah. Iya Bu. Yang hafal tunjuk tangan. Hati-hati lo tutur kata. Masya Allah. Makanya falyakul khairan auli yasmut, bicara yang baik atau mendingan diam saja. Nah, salah satu kalimat yang baik itu apa? Apa Bu? Salah satu kalimat yang baik. Ya? Salah satu contoh kalimat yang baik apa Bu? Iya, di antara itu selalu mengucapkan salam. Ya kan? Ini penting ini. Hati-hatilah Bang di jalan. Tundukkan pandangan. Fokus dengan pekerjaan. Jangan lupa pulang bawa mendoan. Kan ringan cuma mendoan. Kalau istri bilang gitu gimana Pak? Nasir jawabannya. Pesanmu tak kulupakan, pandangan kutundukkan, fokus pekerjaan. Jangankan mendoan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Pempek. Masya Allah. Baik. Kemudian yang keempat, membekali ilmu syar'i dan ilmu pengetahuan. Iya. Kalau keluarganya berilmu, cahaya menerangi dalam kehidupannya. Sebab ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Penting. Maka kita punya kewajiban membekali diri dengan ilmu agama, ilmu syar'i dan ilmu pengetahuan. Boleh dibuka dalilnya Quran surat 16 ayat 43. Ada kalimat penting di situ, kewajiban kita menuntut ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh yang udah ketemu? Dan kami tidak mengutuk sebelum engkau mengetahui, melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepadamu. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Iya. Jadi harus punya ilmu. Tidak ada usai menuntut ilmu, Masya Allah. Karena dia akan bersaksi. Umurnya digunakan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berlelah-lelah Bu, ke majlis ilmu kita, langkah sudah mulai gontai, maklum sudah mulai banyak gejala. Gejala apa Bu? Gejala asam urat katanya. Nggak apa-apa, letih lelah kita bermanfaat itu, jihad itu. Langkah kaki menuju masjid, ke majlis ilmu menggugurkan dosa kita satu demi satu itu. Luar biasa. Semangat terus thalabul ilmi. Alhamdulillah. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya lebih menguatkan. Hati-hati ketika kita tidak punya ilmu, jangan beramal. Sebab nanti akan menjadikan pertanggungjawaban yang sangat berat bagi kita. Qurannya surat 17. Al-Isra ayatnya nomor 36. Siap-siap. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yuk, boleh nih. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi kita wajib thalabul ilmi. Saya cuplik sedikit ya Bu ya. 4 pertanyaan di akhirat nanti berat itu. 1, umurnya untuk apa dihabiskan. 2, setelah punya ilmu, ilmunya diamalkan atau tidak. 3, khusus tentang harta 2 tuh. Dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan, digunakan, dibelanjakan. Yang keempat, badannya yang sehat dan kuat untuk apa dia manfaatkan. Ini badan kita akan bersaksi ini. Jadi selagi kita mampu lakukan sesuatu, biarlah kita berkorban, berletih, berpayah-payah, asal kita mendapatkan jaminan surga. Amin ya rabbal alamin. 1, umurnya untuk apa dihabiskan. 2, ilmunya diamalkan atau tidak. 3,
harta dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan. Yang keempat, badannya yang sehat untuk apa dia manfaatkan. 4 hal ini akan dipertanyakan. Kaki kita nggak bisa bergeser nanti di hari kiamat. Ada bab tersendiri itu. Nanti cocoknya kita kaji bulan depan tuh, Bu. Berkaitan dengan renungan buat kita. Apa sih renungannya, Bu? Apa yang kita ingin renungkan, Bu? Tidak mengapa bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Bener gak sih, Bu? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dengar dulu. Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Oh iya. Bener gak, Bu? Tidak mengapa. Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Apalagi kalau bahagia di dunia. Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Ustaz jebakan Batman. Jadi bahagia itu nggak apa-apa, Bu. Iya, karena bahagia letaknya di hati orang beriman. Ada tema khusus lagi, tapi ini juga nanti perlu saya sampaikan. Apa temanya, Bu? Bukan kekayaan yang kudambakan, namun kemiskinan yang kutakutkan. Bulan depan ya kita kaji ya. Keren itu loh. Coba renungkan, Bu. Bukan kekayaan yang kudambakan, namun kemiskinan yang kutakutkan. Belum tentu, Bu. Belum tentu. Enggak sama. Kalau hanya sekedar kekayaan yang didamba, belum tentu bahagia. Tapi jangan sampai miskin. Miskin apa? Oh, panjang itu kisahnya itu. Ya. Bulan depan kita kupas ya. Bulan depan kita kaji itu. Baik. Kemudian yang kelima, menafkahi dengan nafkah yang halal dan baik. Wah, ini Masya Allah. Para suami bekerja keras, banting tulang katanya. Pergi pagi, pulang petang penghasilan. Dibuka dalilnya, Quran surat yang kedua. Pertama ayat di nomor 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baik. Silakan. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi. Lanjutkan ayat yang di nomor 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah dengan kerja keras keluarga bisa diberikan kecukupan sesuai dengan kemampuan. Alhamdulillah. Kan begitu kan? Ini upaya yang dilakukan oleh para suami, Masya Allah. Tapi istri tidak tinggal diam tuh. Walaupun di rumah istri mengiringi dengan doa, ya kan? Senantiasa menyampaikan kalimat yang membuat suami itu semangat. Contohnya apa, Bu? Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa Uang di bank. Bu, apal nggak, Bu? Mbak, apal nggak, Mbak? Nanti direkam ya. Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa dasar mata duitan. Nggak apa-apa, Bu, itu inspirasi sih. Inspirasi. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Sebab nafkah yang halal itu bermanfaat. Tapi dengan cara apa? Setelah kita dapatkan, kita bersihkan. Ya. Nomor yang keenam, mengantarkan anak kepada gerbang pernikahan.
Pak Haji sudah nikah semua anaknya ya? Sudah. Alhamdulillah. Insya Allah. Bagi yang belum, kita punya tanggung jawab nih mengantarkan ke gerbang pernikahan supaya mereka mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Sehingga doa ini jangan lupa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Quran suratnya Al-Furqan ayatnya nomor 74, enggak asing lagi itu. Terus mohonkan itu doa sepanjang kehidupan kita, sebab kita ingin punya anak, keturunan, cucu dan seterusnya. Jadi tetap mohon ini. Bukan berarti minta jodoh saja doa ini, tapi untuk kebaikan keluarga kita, anak keturunan kita. Masya Allah. Apalagi yang anak-anak kita masih jomblo ya. Kita doakan semoga mereka dapat pasangan yang soleh dan solihah. Ada syairnya nggak Pak Haji? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jangan tunda ke penghulu kalau sudah ada calon pasangan. Hafal Bu? Nggak usah dihafal. Diingat aja. Nomor yang ke 7. Ini nomor yang paling berat nih Pak Haji. Masya Allah. Tolong dibuka ayatnya dulu ya. Yaitu apa? Yaitu mencerminkan keteladanan. Kenapa? Ancamannya berat kalau cuman omdo saja. Allah berfirman di Quran surat As-Saff, surat yang ke-61 ayatnya di nomor 2 dan 3. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Baik, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Berat ayatnya Pak Haji ya. Semampu kita para suami. Ustadz, suami saya nggak seperti itu. Ustadz cuman omdo, bahkan cerewet, galak, bawel. Bu, kalau punya suami cerewet, bawel, galak, katakan alhamdulillah. Ngirit listrik, nggak usah repot nyetel tip. Gimana kalau suaminya pendiam Bu? Alhamdulillah, nggak repot ngajak ke mall. Yang ada sih istri pendiam ya. Kalau punya istri pendiam enak tuh Bu. Cukup beras 1 karung untuk 2 bulan. Sebabnya nggak ngajak jajan-jajan. Intinya itu dinamika dalam kehidupan. Artinya harus kita pahami ayat ini begitu istimewa. Yaitu kita saling memberikan keteladanan. Ini ngomongin porsi suami yang sekian banyak nih. 7 ini Masya Allah. Semoga para suami bisa mengamalkannya dengan baik, menjalankannya dengan sekuat tenaga, insya Allah. Saya melihat sih di sini, saya lihat insya Allah suaminya bisa semua ini, amin. Yang sudah mendahului bertemu Allah, semoga kelak dikumpulkan di surganya Allah dengan istri, amin ya robbal alamin. Lembar yang ke-5. Jadi penutupnya ini nih Pak Haji. Istri harus diperlakukan dengan baik. Ia harus dididik agar senantiasa menjadi istri soleha yang dapat menyertai suami tidak saja di dunia tapi juga di akhirat, yang tadi saya katakan sehidup sesurga. Seorang suami yang soleh dan menaati ajaran agamanya juga akan berusaha menyerasikan antara keriduan orang tua dengan kewajibannya terhadap istri. Nah ini penting ini. Sebab ada suami terlalu sayang sama istri, lupa pada orang tuanya. Nah ada yang begitu. Benar sih, tapi ingat, surganya seorang suami karena asbab berarti sama ibunya atau orang tuanya. Surganya istri karena taatnya pada suaminya, suami yang soleh. Ini luar biasa. Mesti menyerasikan. Maka suami yang baik juga akan paham melihat bagaimana istrinya berbakti pada orang tuanya. Iya, menantu yang baik Bu, memperhatikan juga mertuanya. Yuk ibu mertua. Oh. Iya, alhamdulillah, gitu kan? Masya Allah. Sebab ada loh menantu dan mertua bertikai, ya kan? Ada. Itu bak neraka kan?
di dunia sudah bak neraka. Semoga tidak terjadi dalam kehidupan kita kan? Masya Allah. Taib. Ini ringkasnya. Sekarang kita ngomongin porsi siapa nih? Halaman yang ke-6. Jadi ini sekaligus sebagai perhatian untuk kita, diingatkan kembali akan pentingnya 4 perkara ya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Limaliha wali hasabiha wa jamaliha wali diniha. Fatbar biyadi bidatidin taribat yadaka. Perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, yaitu agama, martabat, harta, dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Nah, tapi hidup ini nggak ada yang ideal kan, yang ada realita. Maka porsi suami sangat penting di sini. Tidak ada yang tidak bisa berubah dalam hidup ini. Bahkan kebahagiaan yang sempurna luar biasa ketika suami bisa mendidik, menuntun istrinya, kemudian keluarganya. Nah, memang ada 4 kondisi rumah tangga nih. Ini perlu saya sampaikan juga, walaupun kita sudah kenyang asam garam kehidupan ya, tapi bukan maksudnya menggarami lautan, bukan. Pertama adalah rumah tangga yang dikatakan suaminya soleh, istri tidak solihah. Ada nggak? Suami soleh, istri nggak solihah, seperti rumah tangganya Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Beliau soleh, istrinya tidak. Dan kalau ujian itu ditimpakan pada kita, kita nggak mampu lah. Kalau Nabi Nuh jelas istri dan anaknya dilemparkan ke dalam neraka jahanam sebagai pelajaran yang berat buat kita. Semoga kita tidak mengalami itu. Sebab kita bukan Nabi ya, ujian kita tidak seberat beliau. Yang kedua, sebaliknya, istrinya solehah, suaminya nggak soleh. Seperti rumah tangganya, ya Asiyah begitu luar biasa, suaminya tidak soleh. Semoga kita nggak ngalamin nih anak-anak kita, amin. Ya. Yang ketiga yang paling berat nih, istri tidak solehah, suami nggak soleh. Itu rumah tangganya Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, itu terjadi memang. Na'udzu billahi min dzalik. Yang keempat adalah impian kita semua, suami soleh, istri solehah. Nah, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rumah tangga kita begitu adanya. Amin ya rabbal alamin. Istri solehah, suami yang soleh. Amin. Ya Bu, semuanya perlu perjuangan dan pengorbanan kan? Tidak ada yang datang dengan tiba-tiba ya. Kemudian dijelaskan dalam hadis berikut ini, ini populer sekali ini, yaitu ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Saya melihat di sini wanita salihah semuanya, amin. Semoga anak-anak kita juga demikian, amin ya rabbal alamin. Apa yang menjadi kriteria selanjutnya? Tadi kan 4 faktor ya. 4 faktor yang di atas tadi kan terutama agamanya. Memang yang diharapkan sih semuanya dapat gitu, tapi kan nggak ada yang sempurna. Maunya sih Ibu, kalau istri ya sudah cantik, akhlaknya baik, keturunan orang yang baik-baik ya kan? Ya kan? Istrinya cantik, akhlaknya baik, keturunan baik-baik, alhamdulillah kalau emasnya sekubik. Itu kalau punya ya. Namanya siapa? Upi katanya. Orang awak berarti. Kalau suami pengennya gimana Bu? Sudah tampan, agamawan, hartawan, dermawan, namanya Ridwan. Namanya Gunawan. Oh, Gunawan juga bisa. Nah, istri salihah itu dijelaskan ya ketika Rasulullah SAW menjawab. Apa jawaban Nabi? Allati tasuru idza nadhara, yang paling menyenangkan jika dilihat suami. Alhamdulillah. Jadilah istri yang menyenangkan dipandang suami. Alhamdulillah, gitu ya.
Wa tuti'uhu idza amara. Kemudian mentaati suami jika suami memerintahkan sesuatu sepanjang perintahnya baik dan benar. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada satu ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau perintah suami baik, lakukan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, yaitu dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Walaupun suami memberikan semua pendapatannya, istri pandai mengaturnya. Nah, ini yang dimaksud menjaga harta suaminya. Masya Allah. Tapi insya Allah Bu ya, uang belanja aman ya. Aman kan? Bahkan istri salihah tuh Pak Haji membuat suaminya tuh senang bahagia. Setiap Idul Adha nggak repot-repot. Dia sudah dapat paket khusus dari istrinya. Uang belanja yang dikasih suaminya itu dikumpulkan sama dia. Setiap hari 10.000 dimasukkan ke celengan kurban. Sebulan dapat 300.000, setahun dapat 3.600.000 bisa kurban tuh. Itu istri salihah tuh. Padahal uang belanja suami kan satu hari 1 juta ya. Wah. Alhamdulillah. Walaupun 100.000 bisa nggak disisihkan 10.000 Bu? Bisa. Iya. 10.000 masukin ke celengan kurban. Tenang aja, sebulan dapat 300 sebulan. Setahun 3.600.000 kurban. Bang, cukup untuk kurban. Wih, bahagia suaminya itu. Masya Allah. Ya kan? Sebagian para istri sudah mengamalkan itu, alhamdulillah. Tapi akhir bulan diambil lagi. Nggak jadi kurban kalau gitu. Padahal risalah kurban risalah yang sangat mudah yang bisa dilakukan setiap keluarga muslim. Sebab seekor domba cukup untuk satu keluarga ya. Jadi kalau nggak kurban kata Bang Haji terlalu. Nah, penjelasan berikutnya, adapun seorang istri yang mengetahui kewajibannya dan tidak melalaikannya, memahami kedudukan suaminya sebagai pemimpin, apapun keadaan dirinya, dia hargai suaminya sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pelindung, penjaga dan pemberi nafkah, dibuktikan dengan taat kepadanya, menjaga dirinya sebagai istri dan menjaga harta suaminya merupakan kewajiban seorang istri. Demikian juga menguasai tugas istri dan mengerjakannya serta memperhatikan diri dan rumahnya. Sebab suami barangkali banyak di luar. Gimana untuk istri yang bekerja? Itu luar biasa jihad itu, sepanjang suaminya ridho. Ya kan? Dan itu terjadi dalam kondisi sebuah rumah tangga. Karena apa? Ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Alhamdulillah. Jadi tidak salah istri bekerja, nggak salah sepanjang dapat ridho dari suaminya dan dia pandai menjaga dirinya dari fitnah. Sebab wanita itu kan dapat kriteria khusus. 4 hal mesti dia lakukan. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Yaitu yang pertama dia menjaga sholat yang 5 waktu. Dia jaga sholatnya itu. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Ketiga, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Walaupun kemana dia pergi, dia jaga kehormatan dirinya. Dia paham betul, aku adalah seorang yang berharga di mata keluarga. Kemudian yang keempat, taat pada suaminya sepanjang perintahnya baik dan benar. Maka dikatakan apa untuk mereka? Masuklah ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Jadi langkah mudahnya ya Bu ya bagi para wanita cuma 4 saja ya. Kalau suami kan 7 tadi nih tugasnya. Bagi ibu cuma 4 saja. Jaga sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kesucian kehormatan dirinya, 4 taat pada suaminya. Masya Allah. Apalagi masih ada tambahan berikutnya yang dia lakukan nih. Berjuang untuk keluarganya. Wah, Masya Allah luar biasa. Ya. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Perhatikan apa yang menarik dari hadis berikut ini. Ya. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga. Nah, ini yang luar biasa. Kita ringkas. Masih untuk para istri yang belum
mengamalkan, praktekin ya Bu, yang sudah jadi kenangan yang indah. Maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga? Mau. Bala ya Rasulullah. Yaitu istri yang penuh kasih sayang. Ada uang abang disayang, tak punya uang tetap ku sayang, gitulah. Kemudian banyak anak. Dia banyak anak, alhamdulillah. Tapi kalau poin ini kembali kepada ketentuan Allah. Anak tidak disebutkan harus anak kandung. Maka ada kaidah Bu ya, anak yang dirawat, dibiayai itu juga mengantarkan dia ke surga. Masya Allah, luar biasa. Kemudian selalu kembali kepada suaminya. Nah, dimana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tidak dapat tidur sebelum engkau ridho. Pernah nggak Bu? Bu, pernah nggak? Coba ucapkan kalimat itu. Hah? Ini hadis Nabi ini romantis kali ini. Ini bukan lebay loh ini. Coba Bu, kalimat itu nyentuh hati loh. Gimana Ustaz? Ulangi Ustaz. Maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga? Yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Dimana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tidak dapat tidur sebelum engkau ridho. Suami berkata, buah manggis, buah kedondong, yang penting servisnya dong. Sikap pelayanan gitu, Masya Allah. Boleh. Iya. Tambahin aja kalimatnya Bu Prof. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal Bu? Oh, nggak usah Ustadz Anwarnya yang hafal lah. Nanti saya punya pesaing lagi di sini. Jadi itu poinnya, Masya Allah sudah lengkap untuk para istri. Nah sekarang anak berbakti kepada orang tua. Nah ini penting ini. Tapi itu semua terjadi asbab tarbiyah, pendidikan yang dilakukan dalam keluarga. Ayat ini sebenarnya berlaku buat kita semua. Siapapun kita tetap anak bagi orang tua kita. Betul tidak? Kita sudah jadi kakek, udah jadi nenek nih, tetap anak bagi orang tua kita. Maka kebaikan yang kita lakukan pada orang tua kita dilihat oleh anak-anak kita, cucu kita. Yang kita buat, itu yang kita dapat. Dia akan melakukan hal yang sama kepada kita, karena kita memperlakukan kakeknya, neneknya dengan perilaku yang baik. Kan ada kisah itu, seorang anak mencambuki ayahnya sepanjang jalan. Orang berkata, ini anak durhaka. Kemudian dia menjawab, dulu ayahku memperlakukan hal yang sama pada kakekku. Diriwayatkan dalam hadis itu kan. Itu kan ibrah yang menjadi pelajaran buat kita. Jadi hati-hati kita bersikap, yang masih punya orang tua nih terutama nih, Masya Allah, dilihat oleh anak kita itu. Jadi makin baik kita pada orang tua kita, pada mertua kita, anak kita melakukan hal yang sama nanti. Yakinlah. Tapi jangan bilang hukum karma ya, bukan. Dalam Islam tidak ada hukum karma, yang ada hukum sebab akibat. Sehingga kalau ayat yang satu ini kita baca, benar itu. Quran surat 16, boleh dibuka. Ayatnya 97. Benar, banyak balasan kita dapatkan kebaikan. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Man amila solihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Perhatikan. Ayo. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bisa merasakan nggak Bapak Ibu getaran dari ayat ini? Kalau kita berbuat baik itu, Allah kasih kehidupan yang baik untuk kita. Nggak ada yang tiba-tiba. Maka kalau suatu ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, terus ada pertolongan,
itu karena kita pernah mengukir kebaikan. Yakin. Tidak harus dari orang yang kita lakukan kebaikan untuk dia. Itu cara Allah. Maka terbar kebaikan saja. Seperti kata syair berikut ini. Kata ibu, punya syair nggak bu? Ada syairnya udah WA ke saya kok. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Jadi ayat itu bu, inspirasi 1697 itu. Udah lakukan kebaikan aja dimanapun kita berada, nggak sia-sia. Just do it. Do right now. Do your best. Jangan berharap aku tolong kau tapi kau nggak pernah nolong aku. Jangan. Itu cara Allah itu. Pokoknya tebar kebaikan dimanapun kita berada. Suatu ketika saat kita dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, bisa bangkit, tidak menjerit walaupun last minute. Apa enggak ya? 1697. Ayat itu luar biasa itu, Masya Allah. Siapa yang berbuat kebaikan, baik dia pria atau wanita, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Yakin aja, nggak sia-sia. Balasannya, jangan tanya balasannya. Masya Allah. Pengalaman kita mengalami itu. Pernah kan bu, dalam keadaan buntu, jalan keluar Allah beri. Gimana caranya biar bisa melakukan ini? Allah kasih jalan tuh. Ingat, karena kita pernah mengukir kebaikan. Jadi yang kita buat itu yang kita dapat. Saya sering ulang kalimat itu. Gimana tadi syairnya bu? Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Hadis riwayat Anwar Zufri. Baik. Jadi ayat ini terakhir untuk anak-anak ya. Fungsinya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Masya Allah. Ustaz, kami tak punya orang tua lagi Ustaz, tapi kebaikannya selalu kami ingat, lakukan. Amalan yang bisa kita lanjutkan, bersedekah atas nama orang tua, menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya. Orang tua kita masih punya om, ya, tante, adiknya, kakaknya, lakukan itu. Termasuk berbuat baik pada ponakan, karena dia adalah garis keturunan keluarga kita sendiri. Wah, itu luar biasa. Jadi nggak usah jauh-jauh. Sehingga ada ayat yang satu ini menjadi pengingat. Ada orang berbuat baik sama orang lain dengan kerabatnya malah jauh. Padahal ini yang paling utama. Ibu tolong dibuka An-Nisa surat 436. Surat An-Nisa 36. Nah, saya pingin yang baca tuan rumah. Ini ibu ini. Kasih baca. Biar menonton. Kan ini dakwah Pak Haji ya. Yuk, artinya aja. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Terus Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Iya. Gimana Bapak Ibu? Prakteknya ayat ini ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah. Iya. Akhirnya sampailah kita di kesimpulan. Kesimpulannya apa? Rumah tanggaku, surgaku akan dapat terwujud dengan menjalankan pembagian peran dalam keluarga. Suami bisa menjadi pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Suami yang bisa memberikan nafkah yang layak dan mempergauli istri dengan sebaik-baiknya. Istri juga bisa menaati suami dan bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan, sehingga mampu mengayomi keluarga dengan kasih sayangnya yang tulus dan ikhlas.
Dengan suami dan istri yang seperti itu, maka anak-anak pun akan bisa menjadi cahaya mata karena ketaatan dan kesalehan orang tuanya. Jadi tergantung kita nih Bapak Ibu. Anak kita akan lihat bagaimana kita lakukan dengan keluarga kita. Gampang kan sampelnya kan? Oh iya, Masya Allah. Akhirnya Rasulullah memberikan satu clue, hadis yang luar biasa ini. Rasulullah menilai kebaikan suami berdasarkan kebaikannya dalam memperlakukan istri dan keluarganya. Sebagaimana sabda beliau, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Jangan baik pada keluarga orang lain, keluarga sendiri tidak diperlakukan dengan baik. Nah, ini yang paling penting. Ku anfusakum wa ahlikum. Inilah kajian kita hari ini. Tapi tidak semua bisa kita lakukan, kecuali diawali dengan kalimat apa tadi Bu? Jalan surga harus sabar. Jadi sabar kunci segala kebaikan itu. Masya Allah. Tanpa kesabaran kita tidak akan bisa melakukan dengan baik. Semoga bermanfaat.